Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan peralatan yang wajib teman-teman miliki ya untuk perawatan akuarium ikan mas koki. Jadi untuk teman-teman yang baru pelihara ikan mas koki, silakan simak video ini supaya tahu nih peralatan apa saja yang harus teman-teman persiapkan dan juga harus teman-teman miliki untuk merawat akuarium serta ikan mas koki yang teman-teman pelihara. Nah, yang pertama yaitu kalian harus punya alat ini teman-teman. Nah, ini sepele ya, ini spons cuci piring, yang mana spons ini bisa digunakan untuk menggosok kaca akuarium di bagian dalam. Jadi setiap kali kita ganti air, kita membersihkan akuarium, gosok kaca bagian dalam pakai ini ya. Kalau akuarium saya ini agak besar ya, agak tinggi ya, 65 cm, saya pakai spons juga, tapi saya modifikasi teman-teman seperti ini. Nah ya, kebetulan ada banyak spons, jadi saya modifikasi saja seperti ini. Sama saja fungsinya dengan pembersih kaca akuarium yang dijual di toko online ya. Yang penting bisa menggosok kaca akuarium dan tidak berbahaya ya, tidak membuat kaca akuarium baret. Nah, untuk di bagian depan ini saya pakai ini teman-teman, pakai magnet brush untuk bagian depan. Nah, kalau untuk bagian bawah itu saya pakai spons yang tadi ya, saya bikin sendiri pakai pipa nih ya, pipa kecil. Nah, ini spons ini sangat berguna sekali untuk membersihkan kaca akuarium di bagian dalam. Jadi wajib teman-teman harus miliki sebagai penghobi ikan hias mas koki dan untuk perawatan akuarium ikan mas koki. Kemudian yang tidak kalah penting, ini teman-teman, ini yang harus teman-teman miliki untuk perawatan akuarium ikan mas koki dan untuk ikan mas kokinya, stok pakan pelet. Jadi jangan teman-teman beli pelet itu pas ya, misalnya 1 bulan itu kebutuhan untuk makan ikan mas kokinya 1 kantong ya, atau 100 gram gitu ya, ikannya tidak banyak. Nah, teman-teman harus sediakan juga ya pelet cadangan, karena takutnya nanti peletnya rusak atau berjamur dan lain sebagainya. Kebetulan malam hari tidak bisa ke toko akuarium, jadi kalau misalnya kita ada pelet cadangan ya bisa kita kasih ke ikan mas koki kita. Nah itu ya, jadi stok pelet itu merupakan, kalau menurut saya pribadi, adalah benda yang wajib kita simpan atau kita sediakan untuk perawatan ikan mas koki yang kita pelihara. Kemudian selanjutnya obat-obatan ya, obat-obatan kalau saya ini pakai Methylan Blue, Red Blue Dog ya. Kemudian ini E4, ini ketika akuarium ini dikuras total itu nanti diisi air baru dikasih E4 tadi teman-teman. Nah, obat-obatan tadi sangat penting ya. Obat biru tadi kalau ikan kita terluka, ikan kita sisiknya terkelupas ya, kena jamur, itu bisa pakai obat biru ya di karantina. Kemudian yang tidak kalah penting, kebetulan stok saya habis, itu garam ikan teman-teman. Bisa searching di Google ataupun cari di toko online, itu garam ikan juga bagus untuk kita simpan ataupun kita stok ya untuk perawatan ikan mas koki kita kalau kena sakit jamur, sakit tidak aktif ya, berenangnya di bagian lantai terus. Nah, biasanya indikasinya ikannya sakit, di karantina, dikasih garam ikan. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini ya, kebetulan benda-bendanya, barang-barangnya saya letakkan di bawah di kursi ini. Ini teman-teman, selang air. Nah, selang ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita sudah beli akuarium, kita juga harus menyediakan selang seperti ini, karena selang ini berguna sekali untuk kuras dan mengisi kembali air akuarium ya. Nah, selang ini tergantung dari tempat sumber air kalian ya. Kalau misalnya sumber airnya di depan rumah, teman-teman bisa pakai 10 meter atau 15 meteran. Nah ya, nah ini selang ini sangat berguna
untuk kuras dan isi air akuarium. Jangan kita pakai ember isi ya secara manual. Itu kalau menurut saya nanti rumah kita bisa jadi basah ya, lecek. Jadi kalau pakai ini, pakai selang seperti ini, lebih lebih mudah, cepat juga kita dalam perawatan. Kemudian ini juga tidak kalah penting teman-teman, ini alat untuk mengisi air akuarium juga ya, dicantolkan di akuarium seperti ini. Ini saya bikin sendiri dari pipa setengah ya, pakai keran seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ini langsung saja ke akuarium sebenarnya bisa, cuman kalau misalnya debit airnya kencang takutnya goyang, nanti lepas dan bisa membasahi rumah kita. Jadi lebih praktisnya saya pakai ini teman-teman. Nah, pakai ini ya, pakai cantolan seperti ini ya, saya bikin dari selang, dari pipa ya, pipa setengah teman-teman. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ini teman-teman. Nah, ini saya stok filter mekanis khusus kapas putih ya. Ini saya beli lembaran, kalau nggak salah ini saya beli 2 meter kali 1,5 meter teman-teman. Jadi ini saya letakkan di sini ya. Ini filter ini sangat berguna sekali. Ini sudah jalan 1 tahun, masih ada setengah lebih nih. Jadi kalau untuk filter mekanis saya memang hemat teman-teman. Filter mekanis itu saya bisa 3 minggu sekali baru ganti, karena saya bersihkan masih bisa dipakai. Nanti kalau agak-agak rusak baru saya ganti baru. Yang barunya saya letakkan di bawah, kemudian kapas putih yang lama itu di bagian atas ya. Jadi nggak langsung saya buang ataupun saya ganti ya, jadi tetap saya pakai. Nah, untuk kapas putih ini teman-teman, kalau saya itu tidak saya buang ya, saya manfaatkan, saya bersihkan dulu sebersih-bersihnya, baru nanti saya jemur teman-teman. 2-3 kali saya jemur ya. Sudah saya jemur, nanti saya cuci lagi, bersihkan lagi, dan saya simpan. Kapas ini masih bisa digunakan ya, masih bisa dimanfaatkan sebagai isian bantal ataupun bantal guling ya. Bisa digunakan dengan catatan dibersihkan sebersih-bersihnya teman-teman ya, seperti itu. Jadi peralatan yang saya jelaskan tadi teman-teman harus wajib miliki untuk perawatan akuarium ikan mas koki, supaya kita tidak repot, kemudian kita lebih mudah ya dalam memelihara ikan di akuarium. Mungkin apa yang saya jelaskan ada sedikit kekurangan, silakan teman-teman tambahkan peralatan apa saja sih yang dibutuhkan untuk merawat ikan mas koki serta akuarium ikan mas koki yang kita miliki. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.